PowerPoint sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada kuliah Zoom meeting pagi ini ya. Hari ini saya akan masuk ke topik baru lagi ya. Kita ada beberapa topik, saya kira mungkin tiga topik lagi yang membahas tentang beberapa hal ya yang masih harus kita lakukan dengan Zoom meeting gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang interval kepercayaan atau kesalahan sampel ya. Jadi begini ya, dalam penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan statistik ya, maka kita tuh meneliti, subjek penelitiannya adalah populasi atau sampel ya. Kalau kita meneliti, yang kita teliti itu adalah populasi, artinya kita meneliti setiap anggota populasi satu persatu, maka itu disebut dengan sensus. Dan hasil dari sensus itu sudah pasti benar. Jadi sensus itu sudah pasti benar, mutlak benar. Ya, kok bisa mutlak benar? Ya karena semua orang ditanya kan ya. Semua orang kita minta datanya dan hasilnya pasti benar. Ya. Nah, dalam penelitian kita sulit untuk melakukan sensus karena sensus itu membutuhkan tenaga biaya yang sangat besar. Ya. Sensus penduduk Indonesia aja 10 tahun sekali gitu ya. Nggak bisa setahun sekali, nggak bisa, atau 5 tahun sekali pun nggak bisa karena sensus penduduk itu butuh biaya besar ya. Karena semua orang ditanya, setiap rumah tangga didatangi ya. Tapi dalam penelitian sosial kita perlu mempelajari populasi ya. Karena yang namanya penelitian kuantitatif itu kita belajar populasi, yang kita pelajari itu populasi. Tapi karena tidak mungkin melakukan sensus ya, tidak mungkin mendapatkan data parameter. Jadi kalau data dari sensus disebut parameter. Karena mengumpulkan data melalui sensus itu sulit, maka penelitian komunikasi mempelajari populasi itu berdasarkan sampel. Sementara sampel itu adalah bagian kecil dari populasi. Mungkin katakanlah populasi 10 juta, maka sampel kita mungkin 1.000 atau 500 atau mungkin 200 gitu kan. Jadi ilmu sosial mempelajari populasi itu dari sampel ya, dari sampelnya. Yang ukuran jauh lebih kecil dari populasi. Nah, karena sampel itu tidak sama dengan populasi, sementara kita ingin menggunakan data sampel untuk menjelaskan populasi, maka data dari sampel itu tentu mengandung kemungkinan kesalahan atau adanya kesalahan sampel atau error. Jadi errornya itu adalah perbedaan atau selisih antara nilai dari sampel dengan nilai parameternya. Jadi parameter itu adalah data dari sensus. Jadi harap ingat ya, kalau saya sebut parameter, berarti itu ada semua data sensus. Ya, jadi kalau standar deviasinya menggunakan standar deviasi populasi, itu disebut parameter. Nilai rata-rata populasi mu itu adalah parameter. Ya. Jadi semua data diambil dari populasi disebut parameter. Nah, jadi kalau kita mempelajari sampel, maka tentu karena jumlah jauh lebih kecil daripada populasi, maka bisa jadi tentunya bahwa data dari sampel itu berbeda dengan parameternya. Berbeda dengan parameternya. Nah, seberapa jauh perbedaannya? Sekarang pertanyaan adalah seberapa jauh perbedaannya. Ya. Nah, untungnya dalam statistik ini, ya, kita bisa memperkirakan
seberapa jauh bedanya itu, atau tingkat perbedaan itu, atau perbedaan antara data sampel dengan data populasi, antara statistik sampel dengan parameternya itu. Ya. Maka kita akan menghitung kesalahan sampel dan menghitung interval kepercayaan. Jadi apa namanya, dengan data dari sampel ini kita memprediksi kalau dilakukan sensus hasilnya itu berapa. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi berdasarkan data dari sampel hanya 100 atau 200 orang atau mungkin 500 orang mewakili populasi 10 juta, maka kita bisa memperkirakan kalau seandainya kita melakukan sensus, ya, maka hasil sensusnya kita bisa perkirakan itu. Ya. Tapi dalam suatu interval. Ya, dalam interval. Ya. Jadi bukan suatu nilai yang satu pasti, suatu nilai tunggal, tapi dalam interval. Ya. Kita lihat lebih jauh ya, apa namanya, penjelasannya ya. Jadi dalam melaksanakan riset, peneliti biasanya melakukan analisa terhadap sampel. Ya. Dan karena sampel menjadi fokus perhatian, maka diperlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari sampel dengan data populasi. Jadi yang selalu menjadi pertanyaan itu adalah kalau kita mendapatkan data dari sampel, ini seberapa jauh perbedaannya dengan data dari sensus atau parameternya itu. Ya. Perbandingan tersebut memungkinkan peneliti untuk menentukan ketepatan data sampel dengan memperhitungkan error, yaitu kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, jadi dengan statistik kita bisa menghitung apa namanya, perbedaan itu, ya, perbedaan antara data sampel dengan populasi, dan perbedaannya disebut juga dengan error. Ya. Jadi statistik dapat memperkirakan adanya kesalahan sampling atau sampling error, yaitu derajat kesalahan yang diharapkan dari suatu sampel. Jadi kita bisa memperkirakan data dari sampel itu seberapa besar derajat kesalahan itu, ya, atau error itu. Ya. Jadi itu apa namanya, tujuan dari kuliah ini. Ya. Nah, kalau mungkin Anda sekalian pernah mendengar laporan survei, gitu ya. Survei, misal survei politik, gitu misalnya. Nah, survei politik itu selalu mengemukakan dua hal, yaitu yang disebut dengan tingkat kepercayaan dengan tingkat margin of error, tingkat kesalahan. Ya, jadi selalu ada itu, ya. Misalnya laporan mengenai hasil survei siapa calon presiden tahun 2024, siapa gitu kan. Maka biasanya hasil survei selalu mengemukakan datanya, misalnya katakanlah misalnya Ridwan Kamil misalnya mendapatkan dukungan 15% suara. Dengan penelitian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan sekian persen dan margin of error sekian persen. Nah, itu sering ditemukan. Nah, itu yang akan kita bahas dalam kuliah ini, ya. Nah, jadi kesalahan standar atau standar error menunjukkan seberapa banyak kesalahan yang dapat diharapkan jika kita menggunakan nilai rata-rata sampel untuk mengetahui nilai rata-rata populasi. Ya. Nah, yang pertama adalah apa namanya? Kalau kita mendapatkan data dari sampel, ya, misalnya kita mendapatkan nilai rata-rata dari suatu sampel. Ya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara data sampel kita dengan data populasinya, maka kita pertama itu adalah menentukan standar error atau kesalahan standar. Di langkah pertamanya. Ya.
Ya, jadi kesalahan standar atau standar error. Ya. Nah, ada dua jenis data ya. Ada dua jenis data. Putus kah? Aduh. Aduh. Sorry tadi putus ya. Bentar dulu. Video saya nggak bisa masuk nih katanya. Nggak bisa masuk, Pak? Iya, maksudnya, bentar. Iya, nggak bisa masuk. Suara doang. Bentar. Nggak apa-apa lah, suara aja dulu ya. Ya, boleh, Pak. Tapi nggak bisa sharing kan ya, Pak? Nggak bisa share materinya, Pak? Gimana? Materinya nggak bisa di-share. PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint-nya masuk nggak nih? Bisa, Pak. Nggak ada, Pak. Mungkin dicek host-nya, Pak Teguh. Host-nya. Itu udah, Pak. Sudah masuk PowerPoint-nya. Oh ya, Masuk. dulu. Tinggal bapaknya aja yang belum muncul, Pak Teguh. Ya mungkin Iya, ini gimana caranya ya? mungkin dari sayanya nih. Nggak tahu nih settingannya nih. Mungkin start videonya Pak, belum di checklist mungkin Pak. Sudah, tapi dia nggak berubah. Ya nggak apa-apa deh. Sudah bisa sekarang ya? Nah, Oke. udah bisa. Ya sudah Pak. Oke. Dulu. Ini kita bisa, Pak. Ya bentar, saya mau rekaman saya tadi jalan nggak ya? Jalan, Pak. Ini recordingnya jalan. Jalan ya? Oh ya, oke. Oke, nah jadi
pertama untuk mengetahui perbedaan seberapa besar tingkat kesalahan dari sampel kita tadi itu, ya, kita langkah pertama adalah kita menghitung yang disebut dengan kesalahan standar atau standar error. Ya. Nah, ada dua tipe data yang bisa kita gunakan, yang bisa kita hitung standar errornya atau kesalahan standarnya itu. Yang pertama adalah disebut dengan data dikotomus, dan kedua ada data continuous. Ya. Jadi ada data dikotomus dan ada data continuous. Ya. Nah, data dikotomus itu adalah data yang hanya terdiri atas dua pilihan jawaban. Misalnya begini ya, siapa presiden pilihan Anda tahun 2024? Misalnya Prabowo atau Jokowi. Berarti hanya ada dua pilihan, Prabowo atau Jokowi. Atau misalnya, apakah Anda mendukung omnibus law? Ya. Jawabannya menolak, mendukung. Nah, berarti ada dua data, menolak dan mendukung. Jadi data yang menolak, ada yang mendukung. Ya. Apakah Anda suka dengan sinetron A misalnya? Maka jawabannya suka, tidak suka. Ya. Jadi itu data dikotomus itu adalah data yang hanya terdiri atas dua jawaban. Ya. Nah, ini disebut dengan data nominal. Data nominal itu artinya data yang hanya disebut data nominal. Ya. Jadi itu data dikotomus. Jadi hanya terdiri atas dua pilihan jawaban. Ya. Nah, atau yang kedua adalah data yang disebut data continuous. Data continuous. Data continuous itu data yang tanpa ada kategori gitu ya. Jadi misalnya tinggi badan orang, berat badan, ya, berapa jam Anda menggunakan internet dan sebagainya, itu kan bisa beragam ya. Jadi data continuous itu adalah data yang datanya beragam, kan setiap orang bisa berbeda-beda pendapatnya ya. Atau berbeda-beda jawabannya ya. Ya. Nah, jadi data bisa kita hitung standar errornya atau kesalahan standarnya, bisa kita perkirakan perbedaan dengan parameter itu adalah dua tadi tuh ya, itu data dikotomus yang hanya terdiri atas dua pilihan jawaban, atau data continuous atau disebut juga dengan nilai rata-rata. Itu adalah data yang jawabannya bisa beragam. Nah, pertama kita lihat dulu untuk data dikotomus ya. Nah, rumus kesalahan standar untuk data dikotomus itu adalah yang di bawah ini, S sama dengan akar P Q dibagi N ya. Akar PQ dibagi N ya. Apa itu P? P itu adalah proporsi atau porsi. Q adalah 1 dikurang P. Kita lihat ya. N adalah jumlah anggota sampel. Ya, bisa pindah nih screen-nya. Oke, nah ya. Umpama kita ambil contoh seperti ini untuk mempermudah ya. Dari suatu sampel yang terdiri atas 100 orang mahasiswa, menunjukkan sebanyak 60% mahasiswa setuju dengan omnibus law misalnya. Dan 40% menolaknya. Hitung kesalahan standar sampel. Ya. Atau kesalahan standar error atau kesalahan standar atau standar error sampel. Tadi jawabannya adalah seperti saya katakan tadi ya, rumusnya adalah
adalah S sama dengan akar PQ dibagi N. Ya. Nah, P ini adalah proporsi, dan Q itu adalah 1 dikurang P. Ya. Jadi P ini adalah proporsi atau porsi. Proporsi atau porsi, yaitu porsi atau bagian dari salah satu data dikotomus itu. Misalnya yang menyatakan setuju. Ya, setuju. Ya. Nah, yang menyatakan setuju kan ada 60% nih. Sebanyak 60% mahasiswa setuju dengan Omnibus Law. Berarti P-nya adalah 60%. Jadi porsi mahasiswa yang setuju. Tapi bisa juga porsi untuk mahasiswa yang tidak setuju. Terserah, ini pilihan aja. Anda boleh pilih salah satu aja tapinya ya. Jadi P misalnya, P ini adalah porsi dari mahasiswa yang setuju, 60%. Q adalah sisanya, sisa yang tidak setuju. Berarti Q sama dengan 1 atau 100% dikurangi P yang 60%. Ya, itu. Jadi sekarang kita hitung standar errornya adalah akar 60%. 60%. Jadi 0,6. Jadi 60% itu kan 0,6 ya. 0,6 dikali 1 dikurang P. Ya, Q sama 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 0,6 dibagi 100. Maka standar error daripada data dikotomus ini adalah kita hitung aja kan, jadi 0,6 dikali 1 dikurang 0,6 dikurang, jadi 1 kurang 0,6 kita kurangi dulu hasil 0,4 dikali 0,6 hasil berapa dibagi 100, hasilnya baru diakarkan. Maka hasilnya adalah plus minus 0,05 atau 5%. Nah, jadi standar errornya selalu dalam range plus minus. Ya, plus minus. Ya. Jadi berdasarkan ini berarti standar errornya adalah 5%. Ya. Nah, selain data dikotomus tadi adalah data continuous. Ya, data continuous. Data yang tidak ada kategori tadi setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung, hanya 2 kan. Nah, sekarang kalau data continuous atau data skala saya sebut juga atau data kuantitatif, istilahnya banyak ya dalam penelitian statistik ini, macam-macam istilahnya. Yang banyak istilahnya berbeda tapi maksudnya sama ya. Jadi data continuous ya seperti tinggi badan atau berat badan, karena sangat beragam ya. Nah, untuk standar error atau kesalahan sampel untuk data continuous ya, itu rumusnya yang Anda lihat ini ya. Jadi misalnya jika ditarik sampel sebanyak N dari populasi yang memiliki nilai rata-rata X bar ya, jadi kalau data continuous ya, atau data kuantitatif atau data skala, sama-sama maksudnya ya, itu pasti selalu kita mencari nilai rata-rata. Kalau misalnya tinggi badan kan macam-macam jawaban orang kan, tinggi badan bisa 175, 160, 100. Pasti langkah pertama dilakukan penelitian adalah mencari nilai rata-rata dan kemudian deviasi standar. Itu sudah standar, sudah pasti seperti itu ya. Ya. Jadi jika ditarik sampel sebanyak N dari populasi yang memiliki nilai rata-rata X bar, maka deviasi rata-rata sampel adalah, nah, ini rumus daripada standar error atau kesalahan sampel untuk data continuous atau data skala ya, yang jawabannya beragam. Ya. Jadi ini bacanya deviasi rata-rata sampel. Jadi sigma kecil X bar. Ya. X barnya ke bawah. Jadi ini bacanya deviasi rata-rata sampel sama dengan deviasi standar populasi dibagi akar N. N adalah jumlah anggota sampel. Nah, sekali lagi kalau misalnya deviasi standar ada, orang kemudian sampel sebagai ganti. Tapi kalau ada deviasi standar populasi, kita pakai yang ini. Ya, jadi ini untuk menghitung standar error daripada data continuous. Ya.
sampel akan memiliki distribusi normal dengan semakin meningkat jumlah N. Ya, jadi ini satu pernyataan bahwa kalau kita ingin mendapatkan, ya, menghitung, ya, apa namanya, kalau kita menginginkan supaya standar errornya, tingkat perbedaan antara nilai sampel dengan populasi itu semakin tepat, ya, semakin kecil, semakin tepat, maka kita harus N-nya harus kita tingkatkan. Jumlah N-nya itu atau anggota sampelnya semakin banyak semakin baik. Ya. Nah, kita ambil contoh misalnya, ya. Kita tadi sudah lihat contoh bagaimana menghitung standar error dari data dikotomus, kan, ya. Nah, sekarang adalah contoh daripada bagaimana menghitung standar error dari data continuous atau data yang beragam tadi, ya. Misalnya, jika dari populasi diambil sampel sebanyak N sama dengan 4. 4, ya. Kita ambil cuma 4 aja, ya, anggota sampelnya. Dan dari 4 ini kita hitung nilai rata-rata ada 50. Oh, ternyata X bar-nya, nilai rata-rata sampelnya dari 4 ini 50. Berapakah kesalahan standar sampel jika diketahui deviasi standarnya adalah 10? Ya. Maka pakai rumus tadi ini, ya, apa namanya, deviasi standar rata-rata sampel, ya, deviasi rata-rata sampel sama dengan yang rumus tadi, deviasi populasi bagi akar N. Ya, deviasi populasi 10 dibagi akar N, N-nya 4, maka deviasi rata-rata sampel adalah plus minus 5. Plus minus 5. Ya. Itu deviasi standar populasi. Nah, jadi sama seperti tadi yang dikotomus juga selalu plus minus. Nah, artinya apa nih, ya? Ini artinya plus minus 5 ini artinya apa? Artinya begini, ya. Artinya bahwa kalau kita kemudian melakukan sensus terhadap populasinya, maka hasil sensusnya itu adalah plus minus 50. Nilai rata-rata sampel kita kan tadi 50, X bar-nya kan 50. Kalau kita melakukan sensus, maka hasil sensusnya itu adalah terletak antara 50 minus 5 sampai 50 plus 5. Atau dengan kata lain, hasil sensusnya adalah antara 45 sampai 55. Nah, itu hasil sensusnya. Jadi interval, ya. Berada dalam satu interval, ya. Antara 45 sampai 55. Jadi ini fungsi plus minus 5 itu. Jadi 50 kurang 5 karena ada minus, atau 50 plus 5 karena ada plus. Ya, jadi sensusnya itu adalah antara 45 sampai 55. Antara interval itu. Saya pindah slide dulu, belum bisa pindah. Apa ya? Pindah slide ini. Saya stop dulu ntar, ya. Ulang lagi share screen. Ya,
Kalau model gini nggak apa-apa juga ya, nggak usah saya full screen, bisa lihat ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena full screen kayaknya lambat ya. Oke, jadi seperti itu ya. Maksud daripada plus minus itu ya. Lanjutkan. Ketika ukuran sampel mencapai N sama 30, maka distribusi sampel tersebut telah memiliki bentuk normal. Nah, jadi maksudnya begini ya. Sering bertanya ya, karena statistik inferensial itu harus memiliki data yang terdistribusi normal dan membentuk kurva normal, maka orang sering bertanya, berapa sih minimal daripada jumlah sampel untuk bisa menghasilkan distribusi normal? Maka jawabannya adalah 30 yang minimal. Kalau di bawah minimal itu tidak bisa menghasilkan kurva normal. Tetapi juga kalau penarikan sampel 30 itu betul-betul random, gitu ya, betul-betul random. Artinya random yang sempurna, gitu kan. Tapi kalau seringkali kita tuh kan menarik sampel itu tidak random sempurna. Nah, itu bisa 30 nggak cukup menghasilkan kurva normal. Tapi maka kita harus meningkatkan terus jumlah sampelnya sebanyak mungkin, gitu ya, kalau bisa ya. Pindah slide. Jadi semakin besar ukuran sampel, maka semakin ini ya, semakin tepat gitu ya. Mungkin saya besarkan dulu ya. Nah, ini adalah contoh hubungan antara ukuran sampel dengan standar error itu ya, standar error ya. Misalnya ya, umpama ini ekstrim ya, Anda cuma sampel ada satu orang ya. Maka kesalahan standar sampel itu Anda adalah, kita masih rumus tadi seperti biasa ya, dengan deviasi standar 10 ya. Dan karena ini jumlah ukuran sampel yang satu orang, berarti akar N-nya satu. Berarti hasil ada 10 ya. Maka dengan satu orang ini standar errornya, ada kesalahan standarnya ada 10. Sekarang 4 orang ya. Masuk lagi, skala standarnya menurun jadi 5. 9 jadi 3,3, 16 jadi 2,5, 25 2, terus 100 jadi 1. Nah, ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran sampel, maka tingkat kesalahan sampelnya itu, standar errornya semakin kecil. Berdasarkan rumus itu ya. Nah, jadi tadi pertama adalah menentukan standar error dengan rumus tadi. Jadi baik untuk data yang dikotomus ataupun data yang continuous, yang beragam. Ya. Nah, tapi kita ini kan akan menghitung standar error sampel yang akan kita generalisir kepada populasi, ya, yang akan kita generalisir kepada populasi, ya. Statistik inferensial, ya. Nah, kalau kita ingin mengeneralisir kepada populasi, maka standar error itu tidak cukup hanya dengan rumus standar error biasa. Kita harus mengalihkannya ya dengan tingkat kepercayaan, ya, tingkat kepercayaan. Ya. Tingkat kepercayaan itu adalah skor Z yang akan kita berikan. Jadi tingkat kepercayaan itu ada sama dengan skor Z. Nah, balik-balik kita
ke kuliah sebelumnya kan ya, skor Z ya. Jadi kita menggunakan tingkat kepercayaan ya. Sehingga kalau kita tadi yang hitungan standar error atau kesalahan sampel itu kita kali dengan tingkat kepercayaan atau Z tertentu, nilai Z tertentu ya, maka hasil perkalian itu disebut dengan margin of error ya, margin of error. Ya, margin of error ya. Ya, jadi ketika diperoleh nilai statistik sampel, maka perlu ditentukan batas kesalahan atau margin of error statistik sampel yang diperoleh. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung margin of error adalah ini ya. Nah, untuk data sampel continuous, margin of error, M ini adalah singkatan margin of error, adalah tadi rumus standar errornya dikali Z. Nah, Z ya. Ini adalah skor Z. Ya. Inilah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu adalah skor Z. Atau untuk margin of error yang data dikotomus hanya ada 2 jawaban saja, maka rumus standar errornya dikali dengan Z lagi ya. Jadi Z adalah suatu nilai yang ditentukan oleh tingkat kepercayaan yang diinginkan yang diperoleh dari tabel skor Z ya. Nah, jadi kita harus menentukan tingkat kepercayaan ya. Jadi Z ya, tingkat kepercayaan ya. Confidence level ya, confidence level. Nah, jadi kita lihat sini confidence level. Nah, orang bebas untuk memilih tingkat kepercayaan. Ya, jadi tingkat kepercayaan itu bisa pada macam-macam, misalnya bisa 80%, 90%, 95%, 98%, 99%. Ya. Dan tingkat kepercayaannya kita harus terjemahkan ke dalam nilai Z. Ya. Pada kuliah sebelumnya kita sudah akrab bahwa kalau luas wilayah 95%, maka nilai Z-nya adalah 1,96. Ya. Anda boleh cek juga di tabel skor Z bahwa untuk 99% adalah 2,58. 80% adalah 1,28. Boleh cek di tabel skor Z. Nah, jadi kita harus menentukan tingkat kepercayaan ya, untuk menghitung margin of error. Nah, sekali lagi bahwa standar dalam penelitian sosial itu tingkat kepercayaan digunakan adalah 95% atau Z 1,96. Nah, ya, jadi dengan demikian maka tadi bahwa dengan mengalihkan standar error tadi, rumus standar error, baik yang continuous ataupun dikotomus dengan nilai Z-nya ini, ya, dengan nilai Z-nya ini, maka kita menghasilkan margin of error. Ya. Ini disebut dengan margin of error. Ya. Jadi standar error dikalikan dengan tingkat kepercayaan. Nah, nilai margin of error yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nilai confidence interval atau interval kepercayaan. Nah, jadi CI atau ada singkatan confidence interval atau interval kepercayaan hasil penelitian kita. Jadi artinya data dari sampel kita itu memiliki confidence interval. Artinya perbedaan dengan sensusnya, dengan parameternya. Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, jadi ada 2 rumus karena kita ada 2 data tadi, dikotomus dan continuous, maka ada 2 cara dalam menghitung confidence interval. Yang pertama untuk dikotomus berarti adalah proporsi, ya, proporsi. Tadi proporsi kita masih ingat ya, misalnya proporsi yang mendukung omnibus law misalnya. Katakanlah di 60%. Berarti confidence interval adalah plus minus margin of error yang tadi itu. Ya. Atau kalau untuk data continuous, confidence interval adalah
M atau nilai rata-rata sampelnya plus minus margin of error. Ya. Oke, untuk biar lebih jelas, mari kita lihat satu contoh soal ya. Jadi suatu survei dilakukan untuk mengetahui pendapat populasi mahasiswa di suatu perguruan tinggi mengenai Omnibus Law. Saya pakai contoh Omnibus Law sekarang lagi rame. Karena orang pas tahu ya Omnibus Law. Banyak yang setuju, banyak yang nolak. Ya nggak? Nah, jadi suatu survei dilakukan ini terhadap mahasiswa di suatu perguruan tinggi, misalnya di Mercubuana, mengenai apakah mereka setuju dengan Omnibus Law atau mereka tidak setuju atau menolak Omnibus Law. Dari keseluruhan populasi berjumlah 30.000 mahasiswa, diambil sampel sebanyak 100 orang, dengan hasil sebanyak 52 orang setuju. Ya. 52 orang atau 52% setuju. Karena sampel 100 orang, 52 orang setuju, berarti 52% setuju. Dan sisanya tidak setuju. Hitung interval kepercayaan. Nah, artinya hitung interval kepercayaan itu artinya apakah yang setuju sebanyak 52 orang ini atau 52% itu, ini perbedaannya dengan kalau dilakukan sensus itu perbedaannya berapa ya? Ya. Nah, itu interval kepercayaan itu. Gunakan interval kepercayaan, gunakan tingkat kepercayaan. Ini bukan interval kepercayaan. Ini tingkat kepercayaan, sorry ya. Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Ya. Jadi ini 90% adalah tingkat kepercayaan. Ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kan ini oke. Jadi kita ingin tahu berarti interval kepercayaan untuk yang menyatakan setuju. Tadi yang setuju adalah sebanyak 52 orang atau 52%. Ya, atau 0,52. Ya kan sama, 52% atau 0,52 adalah sama. Ya. Maka berapa margin of error-nya? Margin of error-nya adalah Z, rumus tadi, Z dikali akar porsi dalam kurung 1 dikurang porsi dibagi N. Ya. Jadi ini ada standar error, yang di bawah akarnya untuk menghitung standar error, dan Z-nya adalah tingkat kepercayaan. Ini kali ini adalah menghasilkan margin of error. Anda bisa ngitung satu-satu ini dulu, kemudian baru kali ini, atau bisa lagi pakai rumus yang sekaligus ini ya. Jadi Anda boleh hitung dulu misalnya standar errornya berapa, baru kalikan Z-nya gitu ya, untuk menghasilkan ME, atau bisa juga langsung ME pakai rumus yang ini, keseluruhan langsung. Berarti margin of error-nya adalah Z dikali akar ini, ya, standar error. Maka Z tadi adalah diminta adalah 95%, tingkat kepercayaannya 95%, berarti Z-nya adalah 1,96. Ya. Jadi mohon untuk yang dari mana datang 1,96 ini? Itu adalah karena kita melihat di tabel skor Z untuk tingkat kepercayaan 95%. Cari 95%, lihat nilai Z-nya yaitu 1,96 dikali akar ini ya. Jadi yang kita hitung margin of error adalah yang porsi yang setuju. Porsi yang setuju. Yang setuju adalah 52% atau 0,52 dikali 1 dikurang 0,52 dibagi 100. Hasilnya dikali ini bagi ini akar ada 0,05 dikali 1,96. Hasilnya adalah 0,098 atau 9,8% plus minus. Ya, ini 9,8% plus minus. Walaupun nggak ditulis, artinya tapi maksudnya plus minus. Ya. Selanjutnya adalah kita bisa hitung confidence intervalnya. Ya, jadi sama dengan porsi plus minus margin of error. Ya. Nah, porsi daripada yang menyatakan setuju atau mendukung ada tadi 52%. Plus minus margin of error yaitu 9,8%. Ya. 50% plus minus 9,8%.
Dengan demikian interval kepercayaan berada antara 52 plus 9,8 adalah 61,8. Ini menjadi 52 dikurang 9,8 adalah 4 bawah. Dengan demikian interval kepercayaan berada antara 42,21,8% sampai 61,. Semua mahasiswa Mercu Buana tadi ditanya, yang 30.000 tadi itu ditanya di sensus, maka hasil sensusnya adalah yang menyatakan setuju itu antara 42,2 sampai 61,8%. Between these two numbers, ya, seperti itu. Jadi bukan yang di atasnya ini ada dari sama, tapi dengan disebut dengan ada margin of error-nya, ya, margin of error-nya sebesar 9,8%. Berarti sensusnya itu sebenarnya nilai sebenarnya itu adalah antara 42,2% sampai 61,8%. Ini hasil sensusnya. Ya. Ya. Jadi kira-kira antara inilah ya, hasil sensusnya itu. Ya. Jadi ini maksudnya daripada interval kepercayaan itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk data continuous, untuk datanya beragam. Ya. Nah, contohnya ini agak ini aja ya. Ini contoh-contoh tentang seorang toko es krim. Ya. Nah, seorang manajer toko es krim ingin mengetahui seberapa tepat tenaga penjual baru di jaringan toko es krim ketika mereka mengisi mangkuk es krim sebelum diserahkan ke tangan konsumen. Ketentuan yang berlaku adalah 10 ons per mangkok. Jadi kalau Anda beli es krim gitu kan ya, itu misalnya di mana ya, di Häagen-Dazs gitu ya, atau di mana di McDonald gitu ya, itu kan yang pakai kon itu atau es tung-tung gitu ya, itu kan pakai kon dan tukang esnya akan meletakkan es krimnya di kon itu, di tempatnya itu. Ya. Nah, itu pasti ada ketentuannya berapa gram es krim yang mau diberikan kepada konsumen kan ya. Itu sudah ditetapkan oleh perusahaan es krim itu. Dan dalam contoh ini ketentuan berlaku adalah seorang penjual es krim itu harus meletakkan es krimnya di konnya itu adalah 10 ons per mangkok atau per konnya itu 10 ons, jadi beratnya 10 ons. Tapi kan manusia biasanya kan pakai kira-kira gitu kan. Nah, dalam contoh ini dia ingin mengetahui ini kira-kira dari para tenaga penjual es krim di outlet itu ini benar apa enggak gitu. 10 ons, karena ketentuannya 10 ons. Ya. Maka peneliti mengambil sampel sebanyak 50 orang tenaga penjual, ya, dan dihitung rata-rata daripada berat hasil pengambilan es krim itu, dan rata-rata 10,3. Ya, 10,3. Ya. Berdasarkan data yang telah dimiliki sebelumnya, deviasi baku populasi adalah 0,6 ons. Hitung batas kesalahan tenaga penjual baru tersebut. Ya. Gunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, karena ini ada data continuous, karena kan setiap penjual itu bisa bermacam-macam. Ada yang kelebihan, ada kekurangan, dan ada kelebihan 0,5 ons, 1 ons, macam-macam kan. Jadi nilainya continuous. Ya. Maka kita menggunakan rumus margin of error yang data continuous yang tadi itu ya. Maka kita masukin aja nilainya nih. Ya. Jadi tingkat kepercayaannya 1,96, 95% adalah 1,96, deviasi standar populasi 0,6, ya. Kemudian akar N sampelnya 50, ya. Maka hasilnya ada perhitungannya adalah 0,17. Ya.
ons, 0,17 ons. Ya. Margin of error-nya. Ya. Kemudian confidence intervalnya adalah X bar plus minus margin of error. Ya. X bar tadi adalah 10,3. Ya. Jadi para tenaga penjual 50 itu rata-rata dia meletak es krim itu 10,3 ons. Ditambah margin of error 0,17 hasil dari perhitungan ini. Ya. Maka tingkat kepercayaan penelitian ini atau interval kepercayaan ini salah lagi nih. Ini interval kepercayaan ya, interval kepercayaan bukan tingkat kepercayaan. Interval kepercayaan penelitian terletak antara 10,13 jadi 10,3 dikurangi 0,17 adalah 10,13 hingga 10,3 ditambah 0,17 adalah 10,47 ons. Ya, seperti itu. Jadi kalau artinya apa? 10,13 sampai 10,47 ons artinya apa? Artinya bahwa kalau seluruh tenaga penjual baru itu, seluruh populasi mereka punya tenaga penjual, ya, di sensus, ditimbang itu hasilnya, itu adalah terletak antara 10,13 sampai 10,47 ons. Ya. Kesimpulannya tenaga baru memberikan terlalu banyak es krim kepada pembeli. Artinya perusahaan es krim rugi karena kebanyakan ngasih. Karena hasil sensusnya adalah antara 10,13 sampai 10,47. Di atas ketentuan perusahaan harus 10 ons. Ya kan? Perusahaan menetapkan 10 ons. Tapi hasil perkiraan ya, sensusnya itu batas bawah dan batas atasnya semuanya di atas 10 ons. Ya. Kalau batas bawahnya katakanlah 9 katakanlah, berarti ada kemungkinan dia ada kemungkinan tidak merugikan atau setidaknya ada kemungkinan dia tepat gitu ya. Atau setidaknya tidak merugikan perusahaan. Tapi ini batas bawah dan batas atasnya semuanya di atas 10 ons ketentuannya nih. Berarti apa namanya? Para penjual ini tidak tepat, terlalu banyak memberikan es krim kepada pelanggan. Ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya? Ini lagi hang lagi nih. Izin Pak. Ya silakan. Mungkin yang di luar itu Pak sebelum ke ini penentuan sampel ini Pak. Jadi berapa ukuran yang umum atau berlaku gitu Pak ya? Misalkan tadi kan Bapak menyebutkan untuk sensus 10 juta. Jumlah sampel yang diambil yang moderat atau yang umum dipakai adalah sekian persennya. Nah, kalau misalkan saya mau mengambil populasi dari 10.000 karyawan misalnya Pak, ini berapa pantasnya Pak sampel yang diambil Pak jumlahnya Pak? Ya sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada ketentuannya. Ya. Tapi batas minimalnya adalah 30 untuk menghasilkan distribusi normal atau kurva normal. Ya. Kalau Anda dari 30 itu kemudian ada tes kenormalannya itu sudah normal, itu sudah sah Anda. Gitu kan? Berapapun jumlah populasinya gitu ya Pak? Berapapun jumlah populasinya. Oh. Nggak ada ini apa namanya. Yang ada itu adalah apa namanya batas minimal. Batas maksimal itu nggak ada ketentuan. Jadi tidak ada ketentuan mengenai batas maksimal. Kalau batas maksimal terserah Anda. Batas minimal itu adalah 30. Dengan catatan 30 itu sudah bisa menghasilkan kurva normal. Tapi kalau nggak bisa ya Anda harus tambah lagi gitu kan. Itu. Baik. Makasih Pak. Ya.
izin tanya Pak. Silakan. Apa namanya? Tadi kan Bapak menjelaskan tentang random sempurna ya Pak. Mohon penjelasannya Pak. Tadi maksudnya tentang random sempurna, sama satu lagi Pak tentang tingkat kepercayaan Pak. Tadi kan apa namanya di slide Bapak itu ada tentang tingkat kepercayaan 80%, 90 sampai dengan 99%. Mohon penjelasannya juga Pak terkait kondisi penggunaan tingkat kepercayaan Pak. Gitu. Kalau tadi Bapak kan contohkan di soal itu udah ada gunakan tingkat kepercayaan 95% gitu. Cuman kalau dalam kita meneliti kondisi apa kita menentukan tingkat kepercayaan gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi tingkat kepercayaan kalau Anda meneliti gunakan saja 95% karena itu sudah standar default ya 95%. Ya. Nah, sebenarnya apa pengaruh tingkat kepercayaan ini terhadap hasil penelitian? Ya. Sebentar ya. Ya, jadi apa pengaruh tingkat kepercayaan? Oke, saya katakan tadi bahwa kita gunakan tingkat kepercayaan 95% karena itu adalah standar umum ya banyak digunakan dalam setiap penelitian. Setiap jurnal itu juga pakai 95%. SPSS default 95%, gitu kan ya. Tapi sebenarnya apa pengaruh? Saya mau pilih 99%, saya mau pilih 80%. Apa pengaruhnya? Artinya apa? Ya. Saya tidak akan ingin menjawabnya secara langsung, ya, tapi saya ingin Anda membuktikannya melalui soal ini. Ya. Karena ini tujuan saya menjawab pertanyaan Anda itu dengan soal ini. Ya. Jadi, misalnya nih, sama seperti tadi ya, suatu survei dilakukan untuk mengetahui pendapat populasi mahasiswa di suatu perguruan tinggi mengenai Omnibus Law, apakah mereka setuju atau menolak. Dari keseluruhan populasi berjumlah 30.000 mahasiswa, diambil sampel sebanyak 144 orang. Ya, sekarang diambil sampel 144 orang dengan hasil sebanyak 48% 48 orang atau 48% sampel setuju dengan Omnibus Law dan sisanya tidak setuju. Nah, sama seperti tadi persis, hitung interval kepercayaan. Tapi gunakan tingkat kepercayaannya berbeda ya, maksudnya gini. Gunakan tingkat kepercayaan tiga tingkat kepercayaan. 80%, 90%, dan 99%. Ini salah. Ini harusnya bukan interval tingkat kepercayaan ya. Saya lupa ubahnya. Gunakan tingkat kepercayaan 80%, 90%, dan 99%. Tadi kan dari tadi kita cuma menggunakan yang 95%, 1,96 Z. Z itu 1,96. Ya. Sekarang ada tiga nih. Mulai dari yang kecil 80%, yang sedang 90%, yang paling tinggi 99%. 100% nggak ada. Ya. Jadi paling tinggi itu 99%. Ya. Apa pengaruhnya terhadap interval kepercayaan? Kita kan akan hitung interval kepercayaan kan ya, dengan menggunakan 3 level tingkat kepercayaan. Ini bukan interval tapi tingkat kepercayaan. 80%, 90%, dan 99%. Apa pengaruh terhadap interval kepercayaan? Jadi perbedaan level tingkat kepercayaan ini akan mempengaruhi interval kepercayaan. Ya. Apa pengaruhnya? Semakin tinggi pilihan kita terhadap tingkat kepercayaan, itu mempengaruhi interval kepercayaan seperti apa ya? Semakin rendah tingkat kepercayaan kita gunakan, itu pengaruh terhadap interval kepercayaan seperti apa ya? Atau bagaimana ya? Nah, apa kesimpulan Anda? Tolong jelaskan. Nah, itu. Ya. Jadi pertanyaan Cesar itu, Anda jawab dulu. Ini apa tugas soal ini ya? Karena dari sinilah ya
kita bisa melihat interval kepercayaan itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi mau tanya? Mengenai random sempurna gimana, Pak? Maksudnya random sempurna, Pak? Tadi penjelasan Bapak. Nah, jadi begini. Dalam penelitian itu kita bisa menarik sampel itu secara random. Ya. Tapi artinya begini. Kalau disebut dengan random sempurna, kita tuh harus menyediakan daftar anggota populasi, ya, daftar anggota populasi sebelum kita menarik sampel dari populasi. Jadi misalnya katakanlah populasi masa percobaan itu 30.000, berarti kita harus memiliki daftar anggota populasi sebanyak 30.000. Jadi mahasiswa mulai dari nomor 1 sampai 30.000 itu sudah ada daftarnya. Ya. Dan kita menarik atau mengambil sampelnya itu berdasarkan daftar itu, menggunakan daftar itu. Ya. Jadi kita akan mengocok suatu nomor antara 1 sampai 30.000, kita kocok. Yang keluar maka kita akan mengambil, misalnya dari kocokan itu berarti kita harus mengocok 1 sampai 30.000 kan gitu ya. Tapi ini ada aplikasinya, ada aplikasinya. Jadi nggak mungkin Anda ngocok 30.000, gimana cara ngocoknya gitu kan. Tapi ada aplikasinya. Jadi Anda harus random, ya, seperti kocok arisan itu kan ya, kocok arisan, random 30.000. Nomor berapapun yang keluar, dialah terpilih. Kita cek di daftar anggota populasi itu, daftar anggota populasi, dan nomor itulah kita ambil sebagai sampel. Nah, seperti itu ya. Tapi kan model seperti ini kan ini disebut dengan random sempurna. Nah, kalau kita tidak memiliki daftarnya itu, ya, daftar anggota populasi itu, kita langsung aja ambil di lapangan, ya, lapangan, maka ini randomnya kurang sempurna karena bisa terjadi bias, gitu kan. Nah, supaya dia menghasilkan kurva normal, dia perlu banyak. Kalau yang random sempurna itu biasanya 30 itu sudah langsung kurva normal. Tapi kalau kita tidak menggunakan daftar anggota populasi, jadi kita langsung saja ke lapangan, siapa yang ketemu masa percobaan yang kita ambil sebagai sampel, biasanya 100 pun belum tentu kurva normal, 200 pun belum tentu normal. Ya. Tapi kalau kita random sempurna, itu cukup 30 atau sedikit saja sudah bisa menghasilkan data normal. Itu maksudnya random sempurna itu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak, terima kasih Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Bapak, sekiranya kita pengen tahu, kita menyebar survei Bapak. Jadi di survei itu seumpama siapa pilihan presiden untuk di 2024 Pak ya, ada pilihan 1, ada pilihan 2. Nah, pilihan ketiga itu kita terserah responden itu pengen kira-kira pendapat mereka itu seperti apa. Nah, kira-kira dari situ kita pakai yang data yang mana Pak nggih? Untuk rumusnya, apakah data yang dikotomus atau yang continuous Pak? Ya, itu nggak bisa pakai continuous ya, nggak bisa juga pakai dikotomus. Artinya margin of error ini hanya bisa kita gunakan kalau datanya dikotomus atau continuous. Ya. Nah, kalau jadi kita dalam desain penelitian kita itu ya kita untuk menghitung margin of error itu hanya 2 itu, ya, dikotomus atau continuous gitu kan ya. Atau jangan tanggung cuma 3, sekali aja 10 gitu loh pilihannya. Atau 5 ya. Tapi itu menggunakan rumus yang berbeda lagi ya. Itu rumus yang berbeda lagi. Tapi di sini ya untuk menghitung margin of error itu ya
yang ada pilihannya cuma ini aja dulu ya. Jadi kalau Anda 3, berarti buang satunya hanya untuk dikotomus. 2 saja gitu ya. Seperti itu. Izin Bapak, terkait yang terkait yang hasil pemilu kemarin, Bapak, itu kan terdapat perbedaan, Pak, nggih, untuk hasil pemilu, dan itu kan signifikan sekali. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaannya sangat besar seperti itu, Pak? Ya, pertanyaan bagus itu ya. Jadi begini, ya. Kalau hasil pemilu, katakan dikotomus ya, misalnya antara Jokowi Prabowo kemarin itu selisih perbedaan suara mereka tuh berdekatan, paham ya, berdekatan, ya. Kan kalau sama kuat tuh 50-50 kan gitu ya, 50-50 ya, sama kuat ya. Tapi kan 50-50 nggak mungkin ini kan nggak bisa kita tentukan siapa pemenangnya. Tapi kalau sudah 51%, berarti 51%-nya pemenang. Sisanya 49%. Ya. Jadi calon A 51%, calon B 49%. Jadi cuman beda 1% aja sebenarnya. Jadi memperebutkan 1%. Ya. Jadi kalau katakanlah 50-50, untuk menang itu cuma butuh 1%. Jadi 51%, berarti yang lawannya harus dikurangi 1%, jadi 49%. Berarti kemenangannya sangat tipis. Kalau kemenangan sangat tipis seperti ini, maka kita tidak bisa memperkirakan siapa pemenangnya. Kalau kita dengan menggunakan margin of error dengan tingkat kepercayaan 95% pun, ya, kita tidak bisa memperkirakan. Ya. Kalau artinya dengan margin of error ini, ya, itu pasti akan ada tumpang tindih gitu ya. Beda kalau misalnya katakanlah ya, calon A mendapatkan 70%, calon B cuma 30%. Berarti sudah pasti bisa diperkirakan siapa pemenangnya. Karena dengan memperhitungkan confidence interval itu tidak terjadi irisan, paham nggak ya? Ya. Jadi kan dengan interval kepercayaan atau confidence interval itu kan menghasilkan suatu interval. Ya. Interval si A dan interval si B. Ya. Nah, kalau dia selisih suaranya tipis, maka interval itu akan terjadi irisan. Jadi terjadi ada suatu nilai yang sama. Maka kita tidak bisa memperkirakan siapa pemenangnya. Ya. Makanya ketika waktu ada Jokowi Prabowo kemarin itu, pemilihan presiden tahun 2014 salah itu memang bisa jadi misalnya lembaga survei A berbeda dengan lembaga survei B, ya, berbeda-beda. Karena memang dari sensusnya sendiri itu adalah tipis sekali gitu ya. Tetapi kalau hasil daripada surveinya itu beda jauh, ya, seperti itu. Katakanlah misalnya si A, kandidat A 70%, kandidat B berarti 30%, berarti dengan mengutang interval kepercayaan itu tidak akan terjadi irisan, tidak akan terjadi adanya data yang sama, ya, dengan memperhitungkan interval kepercayaannya itu. Seperti itu. Jadi kita bisa kalau hasil daripada hasil survei ya, kandidat A itu beda jauh dengan B, maka hasil sensus daripada hasil sebenar dari KPU itu sudah pasti memenangkan yang 70% itu. Tetapi kalau dia tipis, misalnya si A 51%, si B 49%, berarti itu belum bisa kita simpulkan bahwa yang 51% itu pasti menang, belum tentu. Karena bisa jadi yang 49% ada menang. Ya. Karena dia masih dalam, katakan margin of error 5%, plus minus 5% misalnya. Berarti kan masih ada
kemungkinan misalnya yang 49% itu yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak seperti itu. Kira-kira paham maksudnya ya? Iya Pak, makasih. Ada yang lain? Indra, Pak. Istilah Indra. Pak, bagaimana kita menentukan suatu data itu, Pak, menggunakan rumus continuous atau discontinuous, Pak? Ya. Jadi kan kalau tadi contohnya hanya dua, continuous dan dikotomus, ya. Dikotomus namanya, dikotomus. Dikotomus itu adalah data yang hanya di atas dua jawaban, ya atau tidak, suka atau tidak suka, mendukung atau menolak, dan seterusnya. Hanya dua itu saja. Ya. Atau continuous. Continuous itu adalah jawaban yang beragam, misalnya tinggi badan, karena bisa segala macam kemungkinan. Berat badan, berapa jam Anda menggunakan internet, dan sebagainya. Nah, artinya kalau apa namanya, data kita hanya di atas dua dikotomus saja, maka kita pakai rumus yang porsi tadi ya, proporsi ya, porsi ya, untuk menghitung standar errornya dan margin of errornya. Ya. Tapi kalau continuous, berarti kita akan menghitung nilai rata-ratanya dulu. Ya. Nah, dari nilai rata-ratanya kita bisa hitung standar errornya, kemudian baru kita bisa hitung margin of errornya. Setelah itu kita bisa hitung confidence intervalnya, ya, dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%, misalnya seperti itu. Ada yang lain? Oke, nggak ada lagi ya. Berarti dengan demikian maka saya selesai, apa namanya, saya akhiri sampai sini ya kuliah Zoom meeting kita ya. Seperti saya katakan tadi, tugasnya adalah sudah saya contohkan tadi, Anda membuat ya suatu nilai interval kepercayaan dari tiga tingkat kepercayaan yang berbeda. Apa pengaruhnya terhadap interval kepercayaan? Ya. Oke, dengan demikian maka kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya anggap sudah jelas. Maka saya akhiri kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak atas ilmunya hari ini. Terima kasih.